Skema pengelolaan Blok Masela di Maluku Tenggara Barat sempat menjadi polemik hebat antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. 23 Maret lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan eksplorasi Blok Masela dilakukan di darat atau onshore. Sebelumnya, Rizal dan Sudirman terlibat polemik soal perpanjangan Freeport di Mimika, Papua. Yang kita putuskan dibangun di darat. Dengan pertimbangan yang pertama, kita ingin ekonomi daerah juga ekonomi nasional itu terimbas dari adanya pembangunan Blok Masela. Sejak menggantikan Indroyono Susilo Agustus tahun lalu, Rizal Ramli tancap gas. Tak urung ia terlibat polemik dengan koleganya di Kabinet Kerja. Mulai dari Menteri BUMN Rini Sumarno mengenai rencana Garuda Indonesia membeli Airbus A350 hingga polemiknya dengan Wapres Yusuf Kala soal proyek listrik 35.000 watt. Kabinet Kerja lalu identik dengan kegaduhan. Kegaduhan Kabinet Kerja sempat dikritik sejumlah pihak. Menurut pengkritik, sesama anggota kabinet mustinya satu irama, sehingga tujuan yang dipancangkan Presiden Joko Widodo bisa terwujud. Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini merupakan sosok petarung di Kabinet Kerja. Datang ke sini untuk kedua kalinya. Pada saat pertemuan pertama, kami membuat judul Petarung Pilihan Jokowi. Sejak Kabinet Kerja dibentuk, ketika menjadi Menteri Maritim dan Sumber Daya, dia langsung tancap gas. Dan kemudian terlibat polemik dengan koleganya di Kabinet Kerja. Alhasil, Kabinet Kerja kerap gaduh. April lalu, tamu saya ini diminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah reklamasi di Teluk Jakarta. Saat lagi panas-panasnya, seolah-olah tamu saya ini menjadi pemadam kebakaran. Hasilnya adalah reklamasi di moratorium untuk sementara. Langsung saja saya hadirkan Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Bang Rizal, ya, terima kasih sudah datang lagi untuk kedua kalinya di tempat saya. Saya datang karena rating program doang makin lama makin tinggi. Terima kasih Bang, saya jadi malu nih. Bang, itu seperti pembukaan tadi, selalu dibilang kabinet gaduh itu identik dengan Bang RR. Apakah merasa seperti itu sekarang ini? Sebetulnya saya bilang sama Presiden Jokowi, Mas, gaduh itu ada dua jenis. Satu gaduh putih. Gaduh putih? Yaitu kalau kita mau panen sawah di desa, banyak tikusnya. Jadi harus kita bikin rame supaya tikusnya kabur. Nah di Indonesia tikus juga banyak, jadi kita mesti bikin gaduh putih. Gaduh putih. Nah yang kedua adalah gaduh hitam. Yaitu orang yang rebutan KKN, rebutan saham yang bukan haknya. Ya, nah yang ini kita mesti kepret, Mas. Bang Rizal, Presiden Jokowi ketawa-ketawa. Bang Rizal, ini baru pertama kali saya dengar. Mungkin Anda sudah mengatakan soal gaduh hitam dan gaduh putih. Saya terus terang, saya baru dengar pertama kali. Jadi itu sudah dijelaskan ke Presiden. Nah kalau menurut Romo Magnis, gaduh Rizal Ramli itu gaduh untuk membuat Indonesia sehat, gaduh sehat. Jadi karena gaduh sehat. Karena kita mendorong good governance, mendorong transparansi, mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak kepada rakyat dan bangsa kita. Soalnya katanya ini saya betul-betul tidak tahu, tapi cerita-cerita kegaduhan ini lalu kemudian katanya Bang Rizal ditegur Presiden. Benar apa enggak? Saya belum pernah ditegur Presiden Jokowi. Hubungan kita sangat bagus, sangat baik ya. Karena ada conspiracy of the heart, kesamaan hati gitu. Saya ingin menayangkan kembali pertemuan kita pertama soal konspirasi of the heart nih. Wartawan kan pasti saya bisa mengatakan bahwa kan naif untuk mengatakan Jokowi tidak tahu bagaimana Anda mengkritik beliau. Tahu, seneng kok beliau. Sebetulnya kita walaupun di luar di dalam itu udah ada ikatan batin nggak langsung. Sama ketika Gus Dur mengatakan setelah nggak jadi presiden kita jarang ketemu. Rizal kita nggak usah sering ketemu. Karena kita ada konspirasi of the heart.
conspiracy of the heart. Jadi nggak perlu ketemu, sering rapat. Saya tahu kok kamu berpihak kemana, Iya. ya kan? Kamu juga pasti tahu keberpihakan saya. Bang, saya teringat, ini interview belum seminggu Anda ditunjuk sebagai menteri koordinator pada waktu itu. Lalu kemudian belakangan, seperti tadi sudah dikatakan oleh produser saya dalam pembukaan, lalu tancap gas, lalu timbul seperti kegaduhan begitu. Kadang-kadang memang waktu serah jabatan misalnya, kami minta supaya proyek listrik 35.000 megawatt harus direview. Karena kami sudah studi sebelumnya, sudah lakukan cek, cross check, maksimum yang bisa dibangun itu 18.000 megawatt. Ya, nah sebetulnya permintaan kami sederhana, tolong direview. Tapi ada yang ketakutan karena ada yang punya proyek listrik 11 atau 12 biji, 3 udah jadi, sisanya belum jadi. Jadi takut kalau direview dipotong gitu, makanya rame terus. Jadi itulah yang Anda sebut sebagai gaduh sehat, Ya, mengutip gaduh sehat. Romo Manis, Ya. dan gaduh putih yang Anda sebut sebagai gaduh Ya. putih. Tapi, karena banyak masalah memang di dalam soal listrik itu. Satu adalah soal pembebasan tanah. betul. Tapi kami sudah panggil Menteri Pertanahan supaya proses pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur dikurangi stepnya. Dan dia setuju mengurangi dari 9 ke sekitar 5 step. Waktunya pun yang biasanya bertahun-tahun menjadi Bisa lebih cepat. lebih cepat 9 bulan gitu. Kembali ke soal gaduh tadi, karena perlu ada cerita atau orang harus dengar setelah sekian waktu Anda di kabinet. Orang perlu tahu, Anda tidak takut di reshuffle karena ribut-ribut kayak begini? Nggak takut. Kenapa ya? Karena saya tahu ada kesamaan pikiran dan keberpihakan dengan Presiden Jokowi. Beliau sangat berpihak kepada kepentingan nasional, kepada rakyat. Kami juga sejarahnya demikian. Ya, jadi secara prinsipal kita udah ada banyak kesamaan. Cuman tentu caranya beliau lebih halus sebagai orang Solo, saya apa adanya gitu. Bang Rizal, karena waktu itu kan umum mengatakan itu boleh berantem di dalam, tapi jangan di luar. Kan itu cerita yang sudah umum ketahui. Bagaimana, Bang? Sebetulnya bukan berantem ya. Oh iya, bukan berantem. Tanda kutip, harus dibilang tanda kutip. Perbedaan pendapat, diskusi. Istilah orang Ambon, boleh debat, Baku dapat. tapi jangan baku pukul. Nah, ini nggak ada baku pukul. Ya kan? Nah, untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, publik juga perlu mengetahui. Karena kadang-kadang publik nggak mengetahui sebetulnya apa sih yang terjadi, plus minusnya apa. Ini bagian dari proses kita berdemokrasi. Bagian dari proses kita berdemokrasi. Dan good governance, supaya publik juga mengikuti, ya kan, perbedaan pendapat, debat yang ada, ya kan. Dan menurut kami itu membuat demokrasi Indonesia makin sehat. Menarik pendapat Bang Rizal, karena juga kita ingat seorang Ahok. Jadi orang dulu merasa dia bicara keras itu kasar dan orang kemudian kaget-kaget. Yes. Belakangan kemudian kalau tidak kasar bukan Ahok kan gitu. Nah, kalau dengan Bang Rizal setelah lihat proses ini, apakah betul Anda lihat menilai hubungan ini makin sehat secara demokrasi kita dalam kabinet, karena ini belum ada presidennya sebelumnya. Makin sehat ya. Salah satu yang pada kawal kami dilantik, kami katakan tolong evaluasi pembelian pesawat Garuda yang lokal, yang A380, 380, karena itu kebanyakan bakal merugi. Betul. Karena kita belum kompetitif untuk pasar Amerika. Betul. Dan ternyata manajemen direksi Garuda melakukan penyesuaian. Dia nggak beli lagi yang 380, Betul. dia beli yang Airbus 330 yang jauh lebih efisien, memang cocok untuk middle range. Untuk middle range ya. Ya, jadi walaupun ada sedikit perbedaan pendapat, akhirnya menyesuaikan diri dengan pilihan yang lebih baik. Bang Rizal, nanti kita akan lihat, karena kemudian setelah lihat beberapa waktu ini, saya menemukan beberapa kebenaran setelah itu. Kita break dulu. Thank you.
Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Ya, memang Ahok ini teman lama saya. Kadang-kadang memang nggak bisa mengendalikan itunya, omongannya, dan bikin musuh terlalu banyak. Anak-anakku begitu kreatif. Kubebaskan mereka berkreasi. Propan Dekor Lotus Cap Anti Noda. Sangat mudah dibersihkan dengan Teflar Anti Stain. Propan, the paint specialist. Keren aja. Rumahku sudah 6 tahun loh, terbukti kan? Dekor Shield, cat eksterior yang tahan segala cuaca, warna tahan lama, tidak gampang kotor dan mudah dibersihkan. Dengan teknologi Teflar. Cantik nih, Dekor Shield. Garansi 6 tahun dijamin. Men, internet lu kenceng amat, men. Ultra LTE, speednya ultra, men. Bolt 4G Ultra LTE, internet ultra cepat, streaming gak berat, download secepat kilat. Bolt 4G Ultra LTE, orang biasa, internetnya luar biasa. Market Corner, pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga. Semakin besar hasil yang ada di Amerika Serikat. Kami sajikan informasi, data, dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi. Mengeluarkan instrumen investasi. Mau tidak mau ada kepentingan. 80% pendapatan kita dari pajak. Apa mungkin yang harus diperhatikan bagi para pengusaha? Ya, kita harus mampu untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang kondusif. Saksikan Market Corner, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Berita 1. Penghujung Mei lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan surat keputusan Gubernur Jakarta yang memberi izin pada PT Muarawisesa Samudra mereklamasi Pulau G. Hakim PT UN juga menyatakan reklamasi di Pulau G, Teluk Jakarta harus ditunda hingga ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Proyek reklamasi di Teluk Jakarta heboh setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencokok Ketua Komisi D DPRD Jakarta Muhammad Sanusi yang diduga menerima suap dari pengembang. Pemerintah pusat pun turun tangan. Pada 18 April lalu, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bertemu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Hasilnya, menghentikan sementara atau moratorium reklamasi di Teluk Jakarta. Salah satu alasannya karena rumit dan tumpang tindihnya aturan masalah reklamasi. Pulau G adalah satu di antara 17 pulau yang akan direklamasi di Teluk Jakarta. Sebuah proyek untuk mewujudkan mimpi menjadikan Jakarta sebagai waterfront city. Bang Rizal, itu lagi seru-serunya pencalonan Ahok. Lalu kemudian ributlah soal reklamasi. Lalu kemudian Anda diminta Presiden untuk menyelesaikan. Seperti Anda yang menyelamatkan Ahok atau menjadi paling tidak pemadam kebakaran. Sebetulnya perintah Presiden itu apa? Suasananya memang sudah sangat panas waktu itu. Betul. Karena memang Ahok seperti biasalah memprovok terlalu banyak orang begitu. Dan mulai memasuki area yang berbahaya. Jadi kami ambil alih, kami evaluasi bersama Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Siti dan Ibu Susi, dan Ahok sendiri. Akhirnya kita putuskan untuk moratorium, sekaligus kita tata mana yang benar-benar melanggar
mana yang memang pelanggarannya minimum, karena reklamasi itu sendiri biasa di seluruh dunia. Sebetulnya biasa di seluruh dunia, betul itu, Bang. Nah, tetapi memang ada yang bandel kayak Pulau G ini, ya kan? Harusnya antara daratan dan lautan dan pulau itu harus ada jarak paling tidak 500 meter. Itu gunanya buat flood control. Betul. Jadi kalau ada banjir, air bisa keluar cepat. Sekaligus juga supaya arus kapal tetap ada. Tapi karena greedy, itu disambungkan aja ke daratan, menghambat lalu lintas kapal-kapal nelayan ke Muara Angke. Ya, jadi ada kasus-kasus demikian, pelanggaran yang sangat serius, ada pelanggaran yang sifatnya hanya administratif dan lain-lain. Pada esensinya, posisi kami kalau pelanggarannya minor, sifatnya administratif, harus bisa dilakukan, tapi dengan perbaikan-perbaikan. Kalau ini kelihatannya substantif ya. Kalau ini sangat substantif, ya mengganggu lalu lintas kapal di situ, tidak mempertimbangkan risiko banjir dan merusak lingkungan hidup. Saya ingat kalau tadi Bang Rizal menakar situasinya seperti yang Anda katakan tadi. Menjadi saya paham ketika Anda gebrak-gebrak meja dong di sana. Bahkan Anda bilang tidak akan takut siapa itu. Ya memang pada awal tim kami datang ke sana, masuk aja nggak bisa, dijaga gitu. Betul. Akhirnya kami memang terpaksa keras, ya kita gebrak meja. Ini negara, nggak boleh ada negara di dalam negara, ya kan? Kami minta supaya anak buah Ibu Siti datang ke situ untuk inspeksi dan cek, dan memang akhirnya itu bisa dilakukan. Jadi saya ingat sekarang keluarlah keputusan PT UN yang membatalkan SK Gubernur tentang reklamasi di Pulau G oleh perusahaan ini. Alasannya mirip seperti yang direkomendasikan oleh timnya Bang Rizal dan kawan-kawan untuk reklamasi itu. Terutama misalnya ada cerita tentang soal zonasi, kan ceritanya pada waktu itu kan gitu. Kemudian rencana zonasi ya. Lalu kemudian penyusunan AMDAL yang harus partisipasi dan seterusnya. Setelah ada keputusan PT UN ini apa perasaan Bang Rizal? Lega ya, karena itu keputusan yang memang optimal, karena pelanggarannya itu sangat berat sekali. Cara mereka melakukan reklamasi, biasanya kan itu dibikin strukturnya, ada net baja lah, baru kemudian diuruk gitu loh. Tapi ininya nggak ada, langsung main uruk, sehingga air laut di situ keruh. Nelayan nggak dapat ikan. Kalau airnya keruh kan ikan kabur semua. Jadi banyak sekali pelanggaran teknis dan prinsipal zoning yang tidak dilakukan. Bang Rizal dan tim merekomendasikan moratorium itu kan pasti dilaporkan ke Presiden, bukan? Dan keputusannya? Presiden setelah dari Eropa kami laporkan. Pada dasarnya senenglah masalah ini nggak berubah jadi bola panas yang berbahaya. Ya memang Ahok ini teman lama saya. Kadang-kadang memang nggak bisa mengendalikan itunya, omongannya, dan bikin musuh terlalu banyak. Nah selama itu Ahok pribadi mungkin nggak ada masalah. Jadi saya memang bilang juga sama Ahok, ya kan harus belajar tahan mulut, karena kalau enggak ini bisa jadi masalah sosial politik yang merugikan kita semua. Iya, karena saya ingat ada yang mengatakan waktu itu Anda datang itu Ahok safe by the bell, karena saya rasa itu banyak sekali yang melihat situasi seperti itu pada waktu itu. Nah sekarang kita lepaskan persoalan hukumnya. Kalau ini kan berarti Presiden tetap menginginkan reklamasi, bukan? Pemerintah maksud saya. Seperti kami katakan, reklamasi itu biasa di seluruh dunia, tapi harus dikelola. Ya, misalnya ada pulau di situ yang harusnya terpisah digabungkan, karena greedy kan. Harusnya kan harus ada kanal 100 meter, 8 meter. Ya ini harus dibongkar supaya tetap harus ada kanal. Pertimbangannya sama, flood control, arus lalu lintas kapal, lingkungan hidup. Nah, yang kedua adalah manfaatnya. Harus dirasakan semua. Tidak hanya manfaatnya ini hanya kalangan bisnis, istilah Presiden, jangan didrive hanya oleh
kepentingan bisnis, tapi di drive juga oleh kepentingan negara soal kontrol banjir, lingkungan hidup, dan harus juga bermanfaat untuk rakyat termasuk nelayan. Jadi ketiga prinsip ini kita harus combine di dalam public policy yang transparan. Oke, Bang Rizal, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tol laut itu cuma dongeng, mimpi doang gitu.